Kita baca cerita-cerita mereka ini untuk kita semangat. Bos, hidup kita ini harus bermanfaat. Hidup kita ini harus investasi dengan amal soleh. Kita terlalu banyak buang umur, terlalu banyak ngobrol, terlalu banyak nonton, terlalu banyak baca medsos, terlalu banyak komentar, terlalu banyak baca komentar orang, terlalu banyak nimpali komentar orang, umur terbuang, Al-Quran tidak tamat. Ya. Buku tidak sempat dibaca, sholat duha tidak sempat, sholat malam ngantuk. Aduh, repot. Sampai diberi izin Allah ke kota tanah suci, sibuk lagi foto sana, foto sini, kirim sana, kirim sini. Jibril Radio, 24 jam nonstop, dengerin kajian tanpa ribet. Dan Nabi SAW mengatakan, Inna rajula la yatakallam bil kalimati ma liyulkilaha balan yarfa'ullahu biha darajat. Kata Nabi SAW, ada seorang lelaki yang dia mengucapkan satu perkataan, satu statement, pernyataan yang dia ucapkan, dia tidak mikir sebelumnya tentang dampak akibat pernyataan tersebut. Ternyata gara-gara pernyataannya tersebut membuat dia masuk surga, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara pernyataan bikin dia masuk surga bahkan derajatnya tinggi. Ini berarti masuk surga ternyata kadang-kadang gara-gara hal yang disepelekan. Demikian juga sebaliknya, terkadang masuk neraka gara-gara yang disepelekan orang, ternyata bikin masuk neraka. Allah mengatakan wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Kau menganggap itu perkara ringan, ternyata di sisi Allah besar. Contoh, Rasulullah SAW mengabarkan ada orang wanita dakhalat imra'atun nar fi hirratin habasatha. Ada seorang wanita masuk neraka gara-gara mengekang seekor kucing. Hatta matat, sampai kucing tersebut mati. La hiya at'amatha, dia tidak kasih minum, tidak kasih makan kucing tersebut. Wala tarakatha ta'kulu min khashasil ard, dan dia juga tidak dibiarkan kucing tadi mencari makan sendiri, tapi dikekang sampai mati. Gara-gara itu wanita tersebut ternyata masuk neraka Jahannam. Demikian juga misalnya Rasulullah SAW mengabarkan ada seorang sombong berjalan, bainama rajulun yamshi wa alaihi hullatani. Ada seorang berjalan di atas muka bumi, kemudian dia memakai dua pakaian yang indah dan dia sombong dengan dua pakaian tersebut. Idh khasafallahu bihil ard. Tiba-tiba Allah tenggelamkan dia dalam bumi. Fa huwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Maka dia pun digoncang oleh Allah dalam bumi tersebut sampai hari kiamat. Gara-gara apa? Sombong pakai baju yang dia pakai buat dia masuk dalam neraka Jahannam. Demikian juga Rasulullah SAW berkata, Inna rajula la yatakallam bil kalimati ma yatabayyanu fiha. Dalam riwayat la yulkilaha balan fa huwa yahwi bihi fi nari jahannam ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib. Sungguh seorang mengucapkan satu perkataan, statement yang dia anggap sepele. Dia tidak perhitungkan perkataan tersebut, dia tidak memandang penting perkataan tersebut. Namun gara-gara dia mengucapkan statement tersebut, akhirnya dia masuk neraka semakin dalam, lebih jauh dari jarak antara timur dan barat. Gara-gara satu statement yang dia ucapkan. Lihatlah bagaimana nasib seorang ahli ibadah yang kemudian ketika melihat saudaranya melakukan maksiat, kemudian dia tegur, saudaranya tersebut tetap melakukan maksiat, dia tegur berulang-ulang sampai akhirnya dia jengkel. Kemudian dia berkata, la yaghfirullahu lak, sungguhnya Allah tidak akan mengampunimu. Gara-gara dia mengucapkan kalimat tersebut, akhirnya Allah hapuskan amal solehnya dan Allah masukkan dalam neraka Jahannam. Kata Allah, man dzalladzi yata'ala alayya alla aghfira li fulan. Siapa yang berani-berani bersumpah dengan namaku, aku tidak akan mengampuni si fulan. Waqad ghafartu lahu ahbatu amalak. Sungguh aku telah ampuni si fulan yang bermaksiat tadi, dan kamu yang bersumpah aku tidak akan mengampuninya, maka aku akan gugurkan amalanmu. Apa kata Abu Hurairah ketika mengomentari hadis dia berkata, takallama bi kalimatin au baqat dunyahu ukhra. Dia mengucapkan satu statement membuat dia binasa, hancurlah dunia dan akhiratnya. Ini semua sekedar hadis-hadis yang menguatkan pernyataan Nabi bahwasanya surga lebih dekat daripada tali sendal dan neraka juga lebih dekat dari tali sendal. Apa maksud Imam Nawawi membawakan hadis ini dalam bab ini? Maksudnya kita ini semangat beribadah, jangan menyepelekan amalan-amalan kecil apapun. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin tariq. Jangan kau meremehkan amal sekecil apapun, jangan kau meremehkan amalan apapun meskipun hanya sekedar tersenyum ketika bertemu dengan saudara. Kita enggak tahu, bisa jadi senyuman itu yang membuat kita masuk. Kita enggak tahu amal soleh mana. Bisa jadi kita melakukan amal soleh besar, kita menganggap itu sebab masuk surga, ternyata bukan. Ternyata ada amal soleh yang kecil-kecil, yang sepele, yang tidak kita pikirkan terlebih dahulu, ternyata itulah sebab masuk surga. Maka seorang jangan meremehkan amal soleh selama dia masih ada hidup,
maka masih ada nyawa, masih ada nafas, dia berjuang untuk melakukan amal soleh yang besar-besar maupun yang kecil-kecil. Karena kita tidak tahu di amal soleh manakah kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu di amal soleh manakah kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu di amal soleh manakah yang kita benar-benar ikhlas. Dan ulama mengatakan rubba amalin saghirin tu'adzimuhu niyyah. Betapa banyak amal yang kecil jadi besar karena niat yang tulus. Maka seorang dalam hidup ini mengisi waktunya dengan beramal soleh, meskipun yang kecil-kecil, mungkin senyum, mungkin kasih uang sedekah sedikit, apa saja yang bisa kita lakukan. Telepon sama keluarga, ketemu tetangga kita senyum, kasih kue sedikit sama satpam di depan rumah, sama siapa saja. Jangan meremehkan kebaikan apapun. Kita enggak tahu amal soleh mana kita yang menjadi kita yang diampuni oleh Allah. Kita enggak tahu amal soleh mana kita yang kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, seorang bersungguh-sungguh bermujahadah untuk meninggalkan maksiat. Tadi Rasulullah sudah kabarkan ada orang gara-gara sombong karena bajunya diazab dalam azab kubur. Ada orang gara-gara ngekang seekor kucing masuk neraka jahanam. Ada orang gara-gara bilang Allah tidak akan ampuni kamu, dia justru yang masuk neraka. Dia justru tidak diampuni Allah, dia yang justru masuk neraka. Ada orang mau mengucapkan satu statement tanpa dia sadari ternyata membuat dia terjerumus dalam neraka jahanam. Makanya sebagian ulama mengatakan hati-hati dengan pandangan, bisa jadi satu pandangan yang kau lepaskan, yang kau umbar, bisa jadi sebab kau masuk neraka. Maka seorang berusaha bertakwa kepada Allah, meninggalkan segala maksiat. Kalau dia terjerumus dalam maksiat, segera dia istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena neraka sangat dekat dengan seseorang daripada tali sendalnya. Dan dia jangan meremehkan amal soleh. Kenapa? Karena amal soleh apapun bisa jadi sebab dia masuk surga, karena surga pun lebih dekat kepadanya daripada tali sendalnya. Kemudian kita lanjut hadis berikutnya. Wan Abi Firash Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Firash Rabi'ah Ka'ab al-Aslami, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min ahli Suffah, dia dulu tinggal di Suffah. Suffah itu adalah semacam bagian belakang dari Masjid Nabawi, yang di mana orang-orang susah tinggal di tempat tersebut karena mereka tidak dapat penginapan, mereka tidak mendapatkan orang yang menampung mereka. Mereka tidak punya tempat tinggal sendiri sehingga Rasulullah tampung mereka di bagian belakang masjid, bukan dalam masjid. Suffah itu bangunan yang disebut mulhaq, itu tambahan di bagian belakang Masjid Nabawi, mereka tinggal situ. Dia pernah membantu Nabi, kata dia, kuntu abitu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa atiyahu bi wudu'ihi. Saya pernah tidur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu saya hadirkan air wudunya wa hajatihi, dan saya juga mendatangkan keperluannya. Faqala, maka Rasulullah SAW berkata kepadaku, Rasulullah mungkin senang sama dia membantu Nabi, kata Nabi, salni, mintalah kepadaku. Faqultu as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku minta kepada engkau wahai Rasulullah agar aku bisa menemani engkau di surga. Ternyata dia meminta sesuatu yang sangat berat, bisa menemani Nabi di surga, dan menemani di surga adalah suatu tingkatan yang sangat tinggi. Karena kita tahu Nabi SAW tingkatan surganya tinggi. Maka Nabi tawarkan permintaan lain. Awa ghairu dzalik, tidakkah kau minta permintaan yang lain? Karena minta untuk menemaniku di surga sangat berat. Qultu huwa dzak, aku katakan itu yang aku minta, tidak ada yang lainnya. Maka apa kata Nabi SAW? Fa inni ala nafsika bi kathratis sujud. Bantulah aku agar bisa memberi syafaat kepadamu untuk bisa menemani aku di surga dengan banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hadis ini menunjukkan bahwasanya sujud punya pengaruh yang luar biasa. Salat punya pengaruh yang luar biasa. Maka seorang berusaha banyak sujud, banyak salat, karena sujud dengan cara salat, karena tidak ada ibadah sujud kecuali dengan salat atau dengan sujud tilawah. Yang dimaksud sini adalah banyak salat. Kalau suruh banyak sujud berarti banyak salat. Maka seorang berusaha berjuang untuk memperbanyak salatnya. Salat fardu insyaallah kita kerjakan. Demikian juga salat-salat sunnah. Kalau ada sempat salat duha kita salat duha, ada sempat salat lail kita salat malam ya. Sampai diriwayatkan Imam Ahmad rahimahullahu taala salat sehari semalam 300 rakaat, yang menunjukkan bagaimana semangat beliau untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sujud punya pengaruh yang luar biasa. Kata Allah Subhanahu wa taala, wasjud waqtarib. Sujudlah dan dekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dikuatkan lagi hadis berikutnya, hadis ke-13. An Abi Abdullah wa yuqalu Abu Abdurrahman Thauban maula Rasulullah sallallahu dari Thauban, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, alaika bi kathratis sujud, hendaknya kalian banyak sujud, hendaknya engkau banyak sujud. Fa innaka lan tasjuda lillahi sajdatan illa rafa'aka Allah biha darajah wa hata'anka biha khati'ah. Tidakkah kau sujud satu kali sujud saja kecuali Allah angkat derajatmu dan Allah akan hapuskan dosamu. Maka satu sujud lillah, seorang sujud karena Allah, derajatnya akan dinaikkan oleh Allah dan dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak sujud, jangan ragu untuk perbanyak sujud. Sujud sebisa mungkin yang bisa kita
lakukan. Salat malam sebisa mungkin yang kita lakukan. Semakin banyak sujud kita semakin naik. Bisa jadi ada orang kita rendahkan dia atau kita menurut mata kita dia rendah. Tapi ternyata dia tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bedanya apa? Dia banyak sujud kepada Allah. Kepalanya yang paling mulia dia selalu sering tundukkan, hinakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia sering menghinakan dirinya di hadapan Allah, maka derajatnya semakin tinggi. Maka kita dapati bagaimana para salaf dahulu diriwayatkan mereka banyak salat. Dan itu ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika pertama kali mewajibkan salat 5 waktu, Allah mewajibkan 50 waktu. Kalau 5 waktu saja 17 rakaat. Kalau 50 waktu mungkin berapa rakaat. Kenapa? Karena Allah suka dengan ibadah salat. Ibadah yang paling dicintai oleh Allah adalah salat. Maka salatlah yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Salatlah barometer amal saleh yang lain bagi seorang hamba. Maka hendaknya kita sama-sama berusaha untuk perbanyak sujud salat duha, salat qabliyah ba'diyah, perbanyak sujud. Mengangkat derajat, menghilangkan dosa-dosa. Dan itu perlu perjuangan. Hadis berikutnya hadis ke-14. An Abi Sofwan Abdullah bin Busar al-Aslami radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik orang yang panjang umurnya dan baik amalnya, ya. Yang panjang umurnya dan baik amalnya. Tentunya dalam selanjutannya itu syarrun nas, orang yang paling buruk adalah man tala umruhu, yang panjang umurnya, wa sa'a amaluhu, dan buruk amalnya. Seorang ketika diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, bertambah hari, bertambah tahun, maka hendaknya dia manfaatkan untuk banyak investasi untuk akhiratnya. Jangan dia buang-buang umurnya, ya. Semakin Allah tambah umurnya untuk ketaatan, maka semakin luar biasa. Sebagaimana dalam hadis yang Rasulullah sebutkan tentang kisah 2 orang yang sama-sama masuk Islam, sama-sama berhijrah ke kota Madinah, kemudian yang satu meninggal terlebih dahulu karena jihad fisabilillah. Kemudian yang satu meninggalnya belakangan. Ternyata ketika di surga, justru yang meninggal belakangan setahun berikutnya baru meninggal, ternyata masuk surga terlebih dahulu daripada yang meninggal terlebih dahulu. Maka para sahabat bingung, mereka bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kok bisa yang pertama ini lebih semangat beribadah, kemudian dia mati syahid, yang satunya kurang begitu semangat dan dia meninggal setahun belakangan, kok dia yang lebih dulu masuk surga daripada yang pertama? Maka Rasulullah SAW mengatakan, alaisa qad asha ba'dahu sanah, bukankah orang yang kedua ini diberi umur panjang setahun lebih panjang daripada yang pertama? Setahun lebih panjang. Alaisa qad adraka Ramadan fasama, bukankah dalam setahun tersebut dia dapat bulan Ramadan, kemudian dia berpuasa, kemudian dia salat, kam sajidah, berapa sujud dia sujud. Subhanallah, orang diberi umur panjang, maka benar-benar dia manfaatkan umurnya tersebut. Maka seorang tidak mengapa jika dia kemudian olahraga misalnya, dia jaga kesehatan untuk agar dia diberi umur lebih panjang, sebab-sebab untuk sehat, agar dia lebih banyak berinvestasi dalam akhiratnya. Karena semakin panjang umur dia diisi dengan ketakwaan, maka semakin banyak dan semakin deposit dia tentang amal soleh, pahalanya semakin banyak. Semakin banyak Al-Quran yang khatamkan, semakin banyak salat yang dia kerjakan, semakin banyak umrah yang dia kerjakan, semakin banyak bisa dia sedekahkan, semakin banyak salat malam yang dia bisa lakukan. Maka seorang yang diberi umur panjang, manfaatkan. Bukan karena merasa sehat, justru berleha-leha, bersantai-santai, oh badan saya kuat, yang lain orang udah pada tua, umur sama seperti saya tapi sudah lemah, sudah enggak kuat, saya masih kuat. Justru kamu dikasih kekuatan, kamu manfaatkan. Jangan sampai jadi sebaliknya, umur panjang tapi banyak maksiat. Umur panjang tapi masih banyak maksiat. Kita dapati sebagian orang waliyadzubillah umur sudah 60 lebih, masih nakal, masih genit, masih suka menggoda, masih bermaksiat, masih hobi maksiat. Kenapa? Dia masih dirinya sehat. Dia masih main ini, masih main anu, masih dirinya sehat. Justru orang kalau diberi kesehatan, gunakan untuk banyak beramal soleh. Karena itu berarti Allah kasih dia kesempatan untuk memperbanyak amal solehnya. Pengaruh luar biasa. Lihatlah bagaimana orang sudah meninggal dunia. Mereka mengatakan, Rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku ke alam dunia. La'alli a'malu salihan fima tarakt. Aku ingin beramal soleh dulu yang aku tinggalkan. Dia menyesali. Ya, kalau bisa kembali, akan kembali. Sebagian mereka ketika meninggal, mereka berkata, ya Allah, idza ahdakumul maut, ya Allah, tundalah kematianku. Ya.
meskipun hanya sebentar. Fa asaddaqu aku minas salihin, ya. Ya, tundalah kematianku meskipun sebentar agar aku bisa bersedekah. Mereka minta waktu tidak banyak dari Allah karena mereka tahu tentang nikmat umur itu luar biasa. Kapan mereka sadar akan betapa luar biasa nikmat umur? Ketika mereka meninggal. Ketika mereka sudah dimasukkan di alam barzah, ketika mereka sudah diadab di neraka, baru mereka tahu bahwasanya umur itu sangat besar. Ya. Oleh karenanya seseorang yang masih diberi umur, diberi usia, maka dia investasikan umurnya dengan semaksimal mungkin. Orang kalau sudah umur 40 tahun ke atas, sudah waktunya dia serius. 30 tahun dia main-main, masih 20 tahun dia masih kesana kemari, ketemu ketawa ke TV. Oke, sudah 40 tahun ke atas, hendaknya dia mulai serius. Kenapa? Karena dia semakin lemah. Kalau Allah kasih umur panjang lebih dari 60 tahun, maka itu anugerah yang harus dia manfaatkan sebaik-baiknya. Tapi kita lanjutkan. Hadis yang ke-15. An Anas radhiyallahu anhu qala ghaba ammi Anas bin Nadhr. Kata Anas radhiyallahu anhu, pamanku Anas bin Nadhr an qitali Badar, tidak ikut perang Badar radhiyallahu anhu. Jadi Anas bin Nadhr pamannya Anas. Anas bin Malik namanya Anas bin Malik bin Nadhr. Anas bin Malik bin Nadhr. Pamannya namanya juga Anas tapi bin Nadhr. Jadi Anas saudaranya Malik. Anas bin Malik bin Nadhr. Jadi Nadhr ini kakeknya Anas. Nah, kakeknya Anas Nadhr punya anak, di antaranya Malik, itu ayahnya Anas, di antaranya adalah Anas juga, sama dengan namanya Anas, sama-sama Anas, tapi ini pamannya. Maka dia mengatakan pamanku tidak ikut perang Badar, ya. Dan banyak para sahabat tidak ikut perang Badar karena perang Badar itu perang dilakukan tiba-tiba oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi ketika sahabat mau perang, Rasulullah mengatakan yang punya tunggangan segera berangkat. Karena waktu itu Rasulullah menyangka akan berhadapan dengan sekitar 40 orang yang menjaga 40 atau 70-an yang menjaga kafilah dagang Abu Sufyan. Rasulullah SAW tidak menduga bahwasanya akan datang adalah Abu Jahal dengan 1000 pasukannya. Maka sebagian sahabat minta izin, ya Rasulullah saya pulang dulu untuk ambil tunggangan. Kata Rasulullah enggak usah. Yang tunggangannya siap yang ikut saya. Sehingga perang tersebut hanya diikuti oleh sedikit orang, tidak banyak ya. Maka di antara orang yang luput tidak ikut perang Badar adalah Anas bin Nadhr. Beliau tidak ikut perang Badar karena perang tersebut datang tiba-tiba. Maka dia datang kepada Nabi Anas bin Nadhr, pamannya Anas bin Malik. Dia berkata, "Ya Rasulullah, ghibtu an awwali qitalin qataltal musyrikin." Ya Rasulullah, aku tidak sempat ikut peperangan pertama kali yang kau memerangi kaum musyrikin. Maksudnya perang Badar. Saya tidak ikut ya. La inillahu ashhadani qitalal musyrikin la yarayannallahu ma asna. Seandainya Allah menghadirkan aku, memberikan aku kesempatan kembali untuk mengikuti perang berikutnya melawan orang musyrikin, sungguh demi Allah, Allah akan melihat apa yang akan aku lakukan. Yaitu dia bernadar bahwasanya nanti kalau dia diberi kesempatan ikut perang lagi, maka dia akan berperang dengan sungguh-sungguh, dengan semaksimal mungkin. Maka dia mengatakan, kalau Allah izinkan aku, karena ikut perang pertama aku tidak bisa hadir, kalau Allah izinkan aku untuk perang berikutnya, Allah akan melihat apa yang akan aku lakukan. Falamma kana yaum Uhud, tatkala terjadi perang Uhud sebagaimana kisah yang kita tahu, di mana sebagian kaum muslimin akhirnya turun dari Jabal Rumat. Rasulullah sudah bilang jangan turun, mereka turun karena melihat ghanimah di depan mata sehingga mereka turun. Falamma kana yaum Uhudin inkashafal muslimun. Terbukalah barisan kaum muslimin, yaitu ada kekalahan. Sebagian ada yang kabur, ada yang mundur sehingga barisan terbuka. Harusnya kokoh barisan, inkashaf terbuka. Ini menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Maka ketika melihat kaum muslimin pasukannya mulai kosong, mundur, maka Anas bin Nadhr berkata kepada Allah, Allahumma a'tadhiru ilaika mimma sana'a haula'i ashabahu. Jadi dia berkata, ya Allah, aku minta maaf kepada engkau, aku mohon uzur kepada engkau atas apa yang dilakukan oleh para sahabatku, yang di mana mereka turun dari Jabal Rumah tanpa izin Nabi SAW, di mana di antara mereka ada yang mundur, ada yang kabur, sehingga barisan kaum muslimin terbuka. Dia bilang, saya minta uzur kepada engkau ya Allah yang dilakukan oleh para sahabatku. Wa abra'u ilaika mimma sana'ahu la, dan aku berlepas diri kepada engkau ya Allah dari apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Itu kaum musyrikin yang membunuhi kaum muslimin, yang melukai Nabi SAW. Dia mengatakan demikian. Thumma taqaddama fastaqbalahu Sa'ad bin Mu'adz. Kemudian dia pun maju menuju lokasi perang. Ketika menuju lokasi perang, dia bertemu dengan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, pimpinan suku Al-Aus. Maka dia berkata, "Ya Sa'ad bin Mu'adz, al-jannatu wa rabbil ka'bati inni ajidu rihaha min duni Uhud." Wahai Sa'ad bin Mu'adz,
Sungguh surga demi Rabbil Ka'bah, demi Allah Subhanahu wa taala. Inni ajidu rihaha min duni Uhud. Aku mencium bau surga dari arah lokasi perang Uhud. Aku mencium bau surga dari lokasi perang Uhud. Ini kabar gembira bagi Anas, yaitu Allah memberikan dia karamah sehingga membuat dia semakin semangat untuk berjihad karena dia telah diberikan oleh Allah kesempatan mencium aroma surga, wanginya surga dari perang, lokasi perang, sehingga dia semakin semangat menuju ke lokasi perang. Qala Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, seorang jagoan, pimpinan suku Al-Aus. Kaum Ansar ada dua sukunya, suku Al-Khazraj, suku Al-Aus. Suku Al-Khazraj pimpinannya Sa'ad bin Ubadah, suku Al-Aus sukunya pimpinannya adalah Sa'ad bin Mu'adz. Dua-duanya jagoan, dua-duanya pemberani, anak muda. Tapi Anas bin Nadhr luar biasa beraninya karena dia telah mencium aroma surga, kemudian dia masuk semangat menuju ke lokasi pertempuran. Sa'ad bin Mu'adz berkata, "Famastata'tu ya Rasulullah ma sana'." Ya Rasulullah, aku tidak mampu melakukan seperti yang dilakukan oleh Anas bin Nadhr. Semangatnya luar biasa. Kalau Anas bin Malik kemudian bercerita, terjadi pertempuran, akhirnya Anas bin Nadhr terluka, kemudian gugur dalam pertempuran tersebut, mati syahid. Kata Anas bin Malik, "Fawajadna bihi bid'an wa thamanina darbatan bisayf aw ta'natan biramhin aw ramyatan bisaham." Ternyata kami cek jasad Anas bin Nadhr ini, kami temukan 80 lebih luka. 80 lebih bekas luka dalam tubuhnya. Ada bekas luka karena sayatan pedang, dan ada bekas luka karena tombak, dan ada bekas luka karena panah. Subhanallah, lihatlah bagaimana para sahabat ketika bertempur luar biasa. Ya. 80 lebih luka ada dalam tubuhnya. Bukan 1, 2, 80 luka lebih. Menunjukkan mereka ketika bertempur, mereka tidak kabur sama sekali. Luka dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang, mereka terus bertempur. Kalau kita mungkin kalau bertempur, didapati sekali luka langsung mati. Tikam langsung mati. Sahabat 80 lebih. Ada bekas tombak, ada bekas pedang, ada bekas panah. Luar biasa kuatnya, luar biasa. Sehingga ditemukan dalam tubuhnya 80 luka lebih. Ini menunjukkan himmah aliyah, tekad yang kuat, tekad baja, sehingga dia baru bisa gugur setelah terkena 80 lebih luka. Luar biasa ya. Wajadnahu qad qutila wa mathala bil musyrikun. Bahkan ketika dia meninggal, tidak ada yang kenal dia. Sebagian kaum musyrikin memotong-motong ujungnya. Mustilah itu dipotong hidungnya, potong telinganya, potong jarinya, seperti itu. Fama arafahu ahadun illa ukhtuhu bibananihi. Akhirnya ketika dicari, tidak ada yang kenal Anas bin Nadhr karena dipotong hidungnya, dipotong telinganya. Tapi ada saudari perempuannya yang kenal. Dilihat jarinya, ini jari kakakku atau jari saudaraku, ini jari Anas bin Nadhr. Maka meninggallah dia, mati syahid setelah sebelumnya dia mencium aroma wangi surga dari arah lokasi perang Uhud. Anas bin Malik berkata, "Kunna nara aw nadhunnu anna hadhihi al-ayah nazalat fihi wa fi ashbahihi." Menurut kami memandang atau kami menyangka ayat ini, yaitu ayat dalam surat Al-Ahzab 33, ayat 23 turun kepada seperti Anas bin Nadhr dan yang semisalnya. Itu ayat firman Allah Subhanahu wa taala, "Minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullah alaihi, faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir, wa ma badalu tabdila." Itu firman Allah Subhanahu wa taala, di antara kaum mukminin ada orang-orang yang jujur kepada Allah atas apa yang mereka janjikan kepada Allah. Karena Anas bin Nadhr berjanji, "La in ashhadani Allah qitalal musyrikin la yarayannallahu ma asna." Dia berjanji, "Ya Allah, kalau kau buat aku berkesempatan untuk menghadiri perang berikutnya, kau akan lihat apa yang akan aku lakukan." Dia bersumpah, dia berjanji, dan dia tepati janji. Berperang dengan sehebat-hebatnya, sehingga didapati dalam tubuhnya 80 luka lebih, dan meninggal mati syahid. Maka inilah yang dimaksud oleh firman Allah, "Minal mu'minin," di antara orang beriman, "rijalun shadaqu ma ahadullah alaih." Ada orang-orang yang jujur, yang tulus, yang membenarkan, membuktikan janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Faminhum man qada nahbahu, di antara mereka ada yang mati syahid. Wa minhum man yantazir, di antara mereka ada yang masih menunggu perang berikutnya. Wa ma baddalu tabdila, dan mereka tidak pernah merubah janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis dalam riwayat, la yarayannallah, sungguh Allah akan melihat apa yang akan lakukan. Dalam sebagian riwayat, la ruyannallah, sungguh Allah akan memperlihatkan kepada kalian apa yang aku lakukan. Dia itu berjanji, sungguh Allah akan perlihatkan bagaimana kehebatan perangku di hadapan kalian. Dan ini menunjukkan bagaimana kuatnya keyakinan dia kepada Allah. Dia bilang kalau Allah kasih kesempatan, dalam riwayat kalau kita yang baca tadi,
la yarayanallah, yaitu sungguh Allah akan melihat apa yang akan aku lakukan. Dalam riwayat yang lain dibaca la yuriyannallah, sungguh Allah akan memperlihatkan kepada kalian bagaimana hebatkan itu dalam berperang. Itu dia minta kepada Allah, dia berdoa kepada Allah dan Allah kabulkan doanya. Begitu dia berperang, dia bukan sekali tusuk mati, 2 kali tusuk mati, 3 kali tusuk, enggak, 80 lebih baru dia gugur. Menunjukkan dia bertempur dengan sehebat-hebatnya. Inilah bagaimana berjuang dalam beramal soleh. Ya. Sahabat seperti Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu yang tekad baja, kemudian berani maju dalam medan pertempuran, yang dicari surga Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita masih jauh dari mereka. Kita baca cerita-cerita mereka ini untuk kita semangat. Bos, hidup kita ini harus bermanfaat. Hidup kita ini harus investasi dengan amal soleh. Kita terlalu banyak buang umur, terlalu banyak ngobrol, terlalu banyak nonton, terlalu banyak baca medsos, terlalu banyak komentar, terlalu banyak baca komentar orang, terlalu banyak nimpali komentar orang, umur terbuang, Al-Quran tidak tamat, ya. Buku tidak sempat dibaca, sholat 2 tidak sempat, sholat malam ngantuk. Aduh, repot. Sudah sampai diberi izin Allah ke kota tanah suci, sibuk lagi foto sana, foto sini, kirim sana, kirim sini. Coba kita gunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya seorang diberi umur oleh Allah, maka dia berjuang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya, An Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri qala radhiyallahu anhu. Beliau berkata dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, bukan Ibnu Mas'ud. Ada Abu Mas'ud, ada Ibnu Mas'ud. Kalau Abu Mas'ud Al-Ansari, Ibnu Mas'ud sahabat yang awal-awal masuk Islam. Qala Abu Mas'ud berkata, "Lamma nazalat ayatus sadaqah, kunna nuhamil ala zuhurina." Subhanallah. Ketika turun ayat tentang sedekah, yaitu bersedekahlah, berinfaklah. Kunna nuhamilu ala zuhurina. Kami dahulu tidak punya uang, maka kami kerja. Kami pergi ke pasar, kami ngangkat barang. Supaya punya uang untuk bisa bersedekah. Luar biasa para sahabat. Turun ayat, bersedekahlah, enggak punya duit, kerja. Pergi ke pasar, ngangkat barang, nuhamil, kami angkat barang, dapat duit, kami sedekahkan. Faja'a rajulun fatasaddaqa bi syai'in katsir. Kemudian datang seorang bersedekah kepada Nabi dengan sedekah yang banyak. Faqalu, ternyata ada orang munafik. Orang munafik komentar terhadap sedekah para sahabat yang banyak. Faqalu mura'in, kata mereka ini orang riya. Sedekah banyak-banyak di depan Nabi, riya. Sebaliknya waja'a rajulun akhar fatasaddaqa bi sha'in. Ternyata ada orang yang mungkin tidak punya apa-apa, dia cuma sedekah satu sekitar 3 kilo gandum atau 3 kilo korma. Orang-orang munafik komentar lagi. Innallaha laghaniyun an sa'i hadza. Allah tidak butuh dengan sedekah yang sedikit begini. Jadi apa yang dilakukan salah. Orang munafik, ada orang tidak suka dengan para sahabat. Ya, setiap melakukan banyak ditegur, salah pun sedikit pun ditegur. Dan ini menunjukkan bahwasanya mereka tidak suka dengan orang-orang Islam kalau orang Islam melakukan kebaikan, ya. Tidak suka jika orang Islam melakukan kebaikan. Ada yang bawa banyak dibilang riya. Ada yang bawa sedikit dibilang Allah tidak butuh dengan sedekah sedikit. Fanazalat, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, lihat ini, orang munafik mereka itu orang riya. Allah yang sebut orang munafik, kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza qamu ila salati qamu kusala. Kalau mereka salat malas-malas. Kenapa? Yura'unan nas, mereka riya. Mereka nuduh orang riya. Mereka nuduh sahabat yang sedekah banyak, oh ini riya. Yang sedekah sedikit, ngapain sedekah sedikit? Allah tidak butuh. Fanazalat, maka turunlah firman Allah membongkar rahasia mereka orang munafik. Kata Allah, alladzina yalmizuna almutawwi'ina minal mu'minina fis sadaqat. Dan orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang bersedekah. Walladzina la yajuna illa juhdahum, dan mencela orang-orang yang tidak mendapati kecuali yang susah payah mereka untuk bersedekah. Artinya yang sedekah banyak dicela, dituduh riya, yang sedekah sedikit karena apa sedikit enggak diperlukan, ya. Yang menjadi perhatian kita dalam hadis ini bukan tentang celaan orang-orang munafik, ya, tetapi bagaimana sahabat ketika mendengar ayat perintah untuk sedekah, mereka semangat. Bahkan mereka yang punya sedikit mereka berikan. Karena seperti tadi saya sampaikan, kita enggak tahu mana yang Allah ridhoi, sedekah banyak kita atau sedekah sedikit kita. Kita enggak tahu mana yang di situ kita ikhlas, apa amal banyak kita atau amal sedikit. Maka jangan kita menyepelekan amal apapun. Lakukan. Yang bisa kita lakukan. Jangan tunda-tunda. Kita enggak tahu di mana keridhaan Allah terhadap amal kita tersebut. Lihat sebagian sahabat luar biasa, kerja di pasar, cari hasil, kemudian disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Allah mengatakan sakhirallahu fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum. Mereka mengejek kaum mukminin. Mereka mengejek kaum mukminin dan Allah akan mengejek mereka di hari kiamat kelak. Allah akan mengejek mereka di hari kiamat kelak. Dan terlalu banyak ejekan Allah kepada mereka di hari kiamat kelak sebagaimana telah dijelaskan oleh para ulama ya. Sebagai balasan atas perbuatan mereka yang suka mengejek kaum mukminin. Baik, kita lanjutkan hadis yang panjang, hadis yang ke-17. An Sa'id bin Abdul Aziz an Rabi'ah bin Yazid. An Abi Idris Al-Khawlani an Abi Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Dzar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fima yarwi anillahi tabaraka wa ta'ala. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah, itu disebut hadis qudsi. Nabi SAW meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Annahu qala, bahwasanya Allah berfirman, "Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu." Wahai hamba-hambaku, sungguhnya aku mengharamkan berbuat zalim atas diriku. Yaitu aku mengharamkan diriku untuk melakukan perbuatan zalim. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku menjadikan haram di antara kalian. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu. Ya hamba-hambaku, sungguh kalian semua sesat kecuali yang aku beri petunjuk kepadanya. Fastahduni ahdikum, mintalah petunjuk kepadaku niscaya aku beri petunjuk kepada kalian. Ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu. Ya wahai hamba-hambaku, sungguhnya kalian adalah lapar kecuali yang aku kasih makan. Fastat'imuni ut'imkum, mintalah makan kepadaku niscaya aku akan beri makan kepada kalian. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu. Wahai hamba-hambaku, sungguhnya seluruh kalian adalah tidak berpakaian kecuali yang aku kasih pakaian. Fastaksuni aksukum. Mintalah pakaian kepadaku niscaya aku akan berikan kepada kalian. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Wahai hamba-hambaku, sungguhnya kalian melakukan kesalahan di malam hari dan siang hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an, dan aku mengampuni seluruh dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum. Mintalah ampun kepadaku niscaya aku akan ampuni kalian. Ya ibadi innakum lan tablughu dhurri wa tafatadurruni. Wahai hamba-hambaku, kalian tidak bisa beri mudarat kepadaku lantas kalian beri mudarat kepadaku. Wa lan tablughu nafi, kalian tidak mampu memberi manfaat kepadaku. Fatanfa'uni, lantas kalian beri manfaat kepadaku. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, jika dari awal kalian dan sampai akhir kalian, manusia maupun jin, semuanya berada di atas hati orang yang paling soleh di antara kalian, tidak akan menambah kekuasaanku sama sekali. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, jika kalian dari awal sampai akhir, manusia dan jin, semuanya hatinya paling buruk seperti manusia terburuk di alam semesta ini, tidak akan mengurangi kekuasaanku sama sekali. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahra. Wahai hamba-hambaku, jika kalian orang pertama sampai akhir, jin yang pertama sampai terakhir, semuanya berkumpul di satu daratan, semua berkumpul di satu dataran, semuanya minta kepadaku. Minta, lalu aku berikan seluruh permintaannya. Tidak akan mengurangi kekayaanku sama sekali. Kecuali seperti jarum yang dimasukkan ke dalam lautan. Wahai hamba-hambaku, ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Sungguhnya ini hanyalah amalan-amalan kalian yang aku catat buat kalian, aku kumpulkan bagi kalian untuk aku balas suma wa fikum iyaha. Kemudian aku balas pada hari kiamat kelak. Faman wajada khairan falyahmadillah. Siapa yang mendapati balasan yang baik, maka pujilah Allah. Wa man wajada ghaira dzalik, siapa yang mendapati balasan yang buruk, fala yalumanna illa nafsahu, maka jangan dia cela kecuali dirinya sendiri. Ini hadis yang agung. Hadis terakhir terkait dengan bab al-mujahadah. Ya. Baik, di sini kata Imam Nawawi rahimahullah taala, qala Sa'id kana Abu Idris idza haddatsa bi hadzal hadits jasa ala rukbatayhi, subhanallah. Abu Idris Al-Khawlani, seorang perawi yang saleh. Kalau dia menyampaikan hadis ini, dia jasa ala rukbatayhi, maka dia meletakkan kedua lututnya di tanah, kemudian dia menyampaikan hadis ini, saking agungnya hadis ini. Tentang bagaimana agungnya dan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Nawawi, wa rawaina 'anil Imam Ahmad atau ruwina 'anil Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah qala laisa li ahli Syam haditsun asyraf min hadzal hadits. Kata Imam bin Ahmad bin Hanbal, tidak ada hadis yang diriwayatkan oleh penduduk negeri Syam yang lebih mulia daripada hadis ini. Ya, perawinya dari penduduk negeri Syam. Hadis yang paling mulia hadis ini. Kita baca kembali. Hadis ini adalah hadis yang agung.
Di mana Nabi SAW meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan hadis qudsi. Ini disebut dengan hadis qudsi, ya. Yaitu Nabi meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun dia bukan Al-Qur'an. Dia bukan. Oleh karenanya hadis qudsi boleh diriwayatkan dengan makna. Adapun Al-Qur'an tidak boleh diriwayatkan dengan makna, harus diriwayatkan dengan apa? Lafal. Bedanya juga kalau Al-Qur'an dibaca tilawah dapat pahala khusus yang di mana satu huruf 10 pahala. Adapun hadis qudsi tidak. Hadis qudsi hadis seperti hadis-hadis yang lain adalah ilmu yang dibaca. Tidak ada la yuta'abbadu bitilawatihi. Tidak diibadahi dengan membaca seperti Al-Qur'an satu huruf 10 pahala. Tapi dia adalah hadis yang diriwayatkan dari Nabi disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kalau Al-Qur'an perbedaan berikutnya, Al-Qur'an selalu semuanya sahih karena riwayatnya mutawatir. Hadis qudsi ada yang hadis dhaif, ada hadis yang sahih. Ini hadis yang sahih. Allah berfirman, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi." Sungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Apa itu kezaliman? Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu namanya kezaliman. Ya, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, tapi Allah melarang dirinya untuk melakukan kezaliman. Allah pasti Maha Adil, tidak ada kezaliman yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu beratnya kezaliman, Allah haramkan kezaliman atas dirinya. Kemudian kata Allah, "Wa ja'altuhu bainakum muharrama." Maka aku jadikan kezaliman adalah haram di antara kalian. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Hati-hati, ini peringatan Allah yang pertama dalam hadis qudsi ini. Jangan saling menzalimi. Kezaliman urusannya berat di akhirat kelak. Dan kezaliman itu kembali kepada 3 perkara, kepada harta, kepada darah, kepada harga diri. Kata Rasulullah SAW dalam Haji Wada, "Inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha." Ya, fi baladikum hadha, fi syahrikum hadha. Kata Nabi SAW, sungguhnya darah kalian haram, jangan saling ditumpahkan. Harta kalian haram, jangan mengambil harta orang lain. A'radakum, harga diri kalian haram, jangan dinodai. Haram sebagaimana hari ini, itu hari yang mulia. Di bulan ini, ya, sebagaimana kemuliaan bulan Dzulhijjah. Fi baladikum hadza, sebagaimana di tanah suci ini. Ya. Oleh karenanya di kota Mekah, yang ada aturan dalam kota Mekah. Maka semua kezaliman kembali kepada 3 perkara. Jangan sampai kita meninggal dunia kita berbuat zalim sama orang sama sekali. Dan itulah wasiat Ibnu Umar ketika ada seorang menulis surat kepada Ibnu Umar, "Ya Ibnu Umar, ya ajarkanlah kepada aku seluruh ilmu." Maka Ibnu Umar menjawab permintaan orang tersebut. Ibnu Umar mengatakan, "Innal ilma katsir." Ilmu itu banyak, mau diajarkan banyak sekali. Walakin, tapi ada kesimpulannya. "In istata'ta an talqallah," jika kau mampu bertemu Allah Subhanahu wa taala, ya, khafif al-dhahr, ya, khamis al-batan, kafal lisan, mulazim li jamaatil muslimin faf'al. Tapi kalau mampu bertemu Allah dengan 4 perkara ini. Pertama, khafif al-dhahr, punggungmu ringan, kau tidak menanggung beban hak orang lain. Khamis al-batan, perutmu kosong, tidak makan harta orang lain. Kafal lisan, jaga lisanmu, tidak mencela harga diri orang lain. Mulaziman li jamaatil muslimin, tidak memberontak kepada penguasa kaum muslimin, faf'al, maka lakukanlah. Lihat bagaimana Ibnu Umar radhiyallahu anhu ketika dikatakan aniktub ilayya al-ilma kullahu, tulislah seluruh ilmu kepadaku. Karena ilmu sangat banyak. Ibnu Umar ingin menulis tentang ringkasan ilmu. Apa ringkasan ilmu? Ternyata beliau mengatakan ringkasan itu jangan buat zalim sama orang. Jangan sampai kau meninggal dalam kondisi beban menanggung hak orang lain. Berbuat zalim apa? Menahan hak orang lain itu berbuat zalim. Jangan kau meninggal bertemu dalam kondisi kau makan harta orang lain sehingga perutmu tidak kosong, perutmu diisi dengan harta orang lain. Dan jangan kau meninggal dalam kondisi lisanmu tidak kau kontrol sehingga kau menjatuhkan harga diri orang lain. Maka Ibnu Umar mengatakan kalau meninggal tidak berbuat zalim sama orang lain kau akan selamat. Makanya apa kata Imam Syafi'i atau diriwayatkan beliau berkata, "Bi'sa zat ilal ma'at al-udwanu 'alal ibad." Seburuk-buruk bekal menuju Allah hari kiamat adalah berbuat zalim kepada orang lain. Sufyan Ats-Tsauri diriwayatkan berkata, "La antalqallaha bi sab'ina dzamban fima bainaka wa bainal ibad ahwan 'alaika min antalqahu bi dzambin wahidin fima bainaka wa bainallah." Kau bertemu dengan Allah membawa 70 dosa, ya. 70 antalqallah bi sab'ina dzamban fima bainaka wa bainallah. Kau bertemu Allah dengan bawa 70 dosa antara engkau dengan Allah, ahwan 'alaika min antalqahu bi dzambin wahidin fima bainaka wa bainal ibad.
daripada kau ketemu Allah dengan bawa satu dosa antara kau dengan orang lain. Repot. Kita tidak mau di akhirat kita disidang dengan orang-orang yang kita hadapi. Makanya ketika Umar bin Khattab ditikam oleh Majusi, Umar bin Khattab bertanya, siapa yang bunuh saya? Majusi. Kata dia, alhamdulillah yang tidak menjadikan saya bermasalah dengan orang mukmin pada hari kiamat kelak. Jangan cari masalah sama orang mukmin. Kita enggak tahu kita diposisi benar atau salah. Disidang oleh Allah perkara yang berat. Makanya jangan mendolimi orang. Kalau ada masalah, pastikan kita yang terdolimi, bukan kita yang mendolimi. Pastikan kita yang zalim. Biarlah kita yang dicaci maki, biarlah kita yang diambil harta. Jangan sampai kita yang mendolimi orang lain. Pastikan. Kalau Anda memastikan Anda yang didolimi, bismillah. Tapi kalau Anda ragu Anda yang mendolimi atau tidak, maka segera selesaikan sebelum diselesaikan di akhirat di sidang di depan Allah Subhanahu wa taala. Karena kezaliman dzulumatun yaumal qiyamah. Berbuat zalim adalah kegelapan yang bertumpuk-tumpuk pada hari kiamat kelak. Maka itu yang diwasiatkan oleh Allah pertama kali, fala tadzalamu, janganlah kalian menzalimi. Yang kalian menzalimi, jangan, ikhwan. Allah berkata, ya ibadi, kullukum dhallun illa man hadaituh. Wahai hamba-hambaku, sebenarnya kalian sesat kecuali orang yang aku kasih hidayah. Kita ini siapa dulu? Kita enggak kenal sunnah, kita maksiat, kita ini, kita. Subhanallah. Siapa yang kasih hidayah? Yang Allah kasih hidayah itu yang selamat. Oleh karenanya fastahduni ahdikum, maka jangan ragu-ragu mintalah petunjuk kepadaku, niscaya aku beri petunjuk kepada kalian. Jangan ragu kita, Allahumma hdini, ya Allah berilah petunjuk kepadaku. Allahumma hdi qalbi, ya Allah berilah petunjuk kepada hatiku. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuklah kami jalan yang lurus. Minta petunjuk kepada Allah. Kalau Allah tidak kasih petunjuk, kita tidak bakalan bisa menjalankan kehidupan ini. Kita butuh petunjuk Allah dalam segala hal. Murid rumah tangga butuh petunjuk. Belajar butuh petunjuk, ngurus yayasan butuh petunjuk, berinteraksi dengan masyarakat butuh petunjuk, dakwah butuh petunjuk, nulis buku butuh petunjuk. Kita ini siapa kalau tanpa petunjuk Allah? Kita hukum asalnya sesat. Hukum asal kita sesat kecuali yang Allah kasih petunjuk sama kita. Kalau begitu seringlah minta petunjuk, karena kalau Allah enggak kasih petunjuk kita sesat. Kata Allah, kullukum dhal, kalian seluruhnya sesat. Hukum asal manusia sesat. Illa man hadaituh, kecuali yang aku beri petunjuk kepadanya. Oleh karenanya fastahduni, mintalah petunjuk kepadaku, ahdikum, aku akan beri hidayah kepada kalian. Allah berfirman lagi, ya ibadi kullukum ja'i', wahai hamba-hambaku, kalian seluruhnya adalah lapar, illa man at'amtuhu, kecuali aku kasih makan. Kita ini lapar. Siapa yang kasih makan kita? Allah. Yang tumbuhkan tumbuhan Allah. Yang turunkan hujan Allah Subhanahu wa taala, yang menciptakan biji Allah, yang menciptakan tanah Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanam tumbuh, yang tumbuhkan juga Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menyiapkan semuanya. Kita bisa makan, bayangkan prosesnya panjang. Ada orang-orang yang kerja, ada petani, ada yang memetik, ada yang punya kendaraan ini butuh bensin, butuh pom bensin. Ada semua ini yang gerakan Allah sampai kita hidang di hadapan kita, kemudian kita makan. Siapa yang kasih makan? Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada dari serangkaian ini terputus, tidak sampai makanan kepada kita. Taruhlah bensin semua habis. Taruhlah kendaraan semua rusak. Siapa yang mau kasih makanan ke kita? Yang ngantar makanan kepada kita? Nggak ada yang bisa dimasak, nggak ada yang bisa diantar. Ya. Kalau ada hama, kemudian merusak tanaman, kita nggak bisa makan buah-buahan. Ya. Oleh karena semua ini telah diatur. Allah mengatakan, kalian asalnya adalah lapar, kecuali yang aku kasih makan. Fastat'imuni ut'imkum. Mintalah makan kepadaku, niscaya aku akan beri makan kepada kalian. Kata sebagian ulama, kalau minta kepada Allah, tidak usah malu-malu. Minta makan pun boleh. Jangan bukan minta-minta yang besar-besar saja, minta makan pun boleh. Lihatlah Nabi Musa alaihissalam ketika kelaparan. Ya. Ya. Kemudian Musa setelah membantu dua orang wanita, dia pun pergi di bawah sebuah pohon. Kemudian dia berkata, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir, dalam surat Al-Qasas. Ya Allah, sungguh aku ini butuh dengan kebaikanmu. Kata para ulama, Nabi Musa minta roti dalam tafsir para salaf. Lapar dia, minta roti sama Allah Subhanahu wa taala. Aku butuh dengan makanan ya Allah. Allah kasih, Allah kabulkan langsung dia diundang sama calon mertuanya, dikasih makan. Jadi kita ini minta sama Allah apa saja. Sampai disebut dalam sebagian salaf, dia berdoa kepada Allah agar meminta garam dalam makanan. Makanan hambar, dia berdoa sama Allah. Ya Allah, berikanlah garam pada makanan. Allah kabulkan. Kita kalau minta sama orang, kita malu. Karena orang-orang itu asetnya terbatas. Duit mereka terbatas. Minta sama Allah, nggak usah malu-malu. Allah punya segalanya. Allah kasih kita, kita nggak akan ada kekurangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Minta makan sama Allah. Daripada kita ngemis sama orang, minta makan sama Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ya ibadi kullukum adin ila man kasautuhu. Wahai hamba-hambaku, kalian seluruhnya adalah telanjang, tidak berpakaian kecuali yang aku kasih pakaian.
Fastaksuni aksukum, maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan berikan kepada kalian. Pakaian pun minta sama Allah. Kemudian Allah sebutkan tentang lemahnya manusia. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hamba-hambaku, kalian tiap hari dosa. Kita. Siapa? Kita ni hamba-hamba Allah. Tukhti'una bil-laili wan-nahar. Salah di siang hari, malam di malam hari pun salah. Dosa siang, dosa malam. Ada dosa siang, dosa malam. Subhanallah. Kita. Siang ada dosanya, malam ada dosanya. Tapi Allah mengatakan apa? Wa ana aghfiru dzunuba jami'an. Aku mengampuni seluruh dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum. Maka mintalah ampunan kepadaku, aghfir lakum. Makanya kalau ada orang diberi hidayah untuk beristighfar, itu tanda Allah ingin mengampuninya. Maka beristighfar serius. Kalau ada orang diberi hidayah, ingin bertobat, berarti Allah ingin ampuni dia. Kalau Allah tidak ingin ampuni dia, Allah tidak buat dia semangat untuk bertobat. Allah tidak buat dia semangat untuk beristighfar. Maka seorang kalau istighfar, serius, ya Allah ampuni aku. Ya Allah terimalah tobatku. Dan jangan ragu-ragu karena Allah mengatakan ana aghfiru dzunuba jami'an. Aku mengampuni seluruh dosa. Dosa yang kalian lakukan siang hari, malam hari yang tidak henti-hentinya. Sifat kalian wahai manusia, kalau kalian minta ampun akan aku ampuni. Kemudian Allah berfirman, ya ibadi innakum lan tablughu dhurri fatadurruni. Ya hamba-hambaku, kalian tidak bisa beri manfaat kepadaku. Lan tablughu dhurri, kalian tidak bisa beri mudarat kepadaku. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Kalian tidak bisa mencapai memberi manfaat kepadaku. Tidak ada. Aku ini tidak bisa diberi mudarat dan aku tidak butuh manfaat. Maka Allah jelaskan, ini muqaddimah. Aku tidak butuh manfaat dan aku tidak bisa diberi mudarat. Maka Allah katakan, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajul wahid minkum ma zada fi dzalika fil mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, seandainya kalian seluruhnya dari manusia pertama Nabi Adam sampai manusia terakhir hari kiamat, jin pertama sampai jin terakhir, semuanya hatinya bertakwa. Semua hatinya seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua di atas muka bumi hatinya seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua jin hatinya seperti Jibril alaihissalam. Tidak menambah kekuasaanku sama sekali. Kenapa? Kita beribadah untuk kita, bukan untuk Allah. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik untuk diri kalian. Faman yashkur fa innama yashkuru nafsihi. Siapa yang bersyukur adalah syukur untuk dirinya sendiri. Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Jangan sangka kita ketika beribadah Allah butuh dengan ibadah kita. Tidak, itu ibadah untuk kita sendiri. Kita salat untuk zakat, sedekah untuk kita sendiri. Berbakti sama orang tua bukan untuk Allah, untuk kita sendiri. Dan sebaliknya, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Seandainya seluruh manusia dari awal sampai akhir, jin dari awal sampai akhir, semua hatinya seperti Firaun. Semua seperti Firaun, kejam, bejat, kurang ajar, hancur. Atau semua hatinya seperti iblis. Ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Tidak akan mengurangi kekuasaan Allah sama sekali. Karena Allah tidak ada bisa beri mudarat kepada Allah. Dan tidak ada yang bisa, Allah tidak butuh manfaat dari manapun karena Dia Maha Kaya. Dia Maha terpuji. Kemudian Allah menjelaskan tentang bagaimana kekayaan Allah yang tanpa batas. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin. Wahai hamba-hambaku, kalau kalian seluruh manusia, jin, dari awal sampai akhir, berdiri di satu dataran, semuanya minta. Setiap orang, misalnya kita 1 juta orang, satunya nggak usah banyak, 1 juta orang. Satu orang minta, dikasih waktu oleh Allah 5 jam minta. Minta ini, minta ini, minta. 5 jam suruh doa. Dan semuanya dikabulkan. Semua 1 juta, setiap orang doa 5 jam, dan semuanya dikabulkan. Betapa banyak yang mereka minta. Apakah mengurangi kekayaan Allah? Tidak mengurangi sama sekali. Jangankan minta 5 jam, minta seharian penuh, minta setahun penuh. Seluruh manusia, bukan 1 juta orang, miliaran orang, triliunan jin, semuanya minta. Semua dikabulkan oleh Allah. Tidak akan mengurangi kekayaan Allah. Karena Allah mencipta, kun fayakun, jadi maka jadilah. Tidak seperti manusia yang asetnya terbatas. Allah mengatakan, maka aku kabulkan seluruh permohonannya, maka tidak mengurangi kekayaanku sama sekali. Kecuali seperti jarum dimasukkan di air laut. Coba kalau jarum masuk air laut, diangkat, akan ada 1 tetesan. Berkurang apa? Berkurang 1 tetesan, kemudian tetesan tersebut jatuh lagi. Dimasukkan jarum. Angkat, kan ada air tetesnya. Itu jatuh lagi. Tidak mengurangi sama sekali kan. Subhanallah. Kalau begitu, kenapa kalian beribadah? Allah tidak butuh dengan ibadah kalian. Kalian mau maksiat, tidak ada pengaruh bagi Allah. Allah ingatkan, ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Itu hanyalah amalan kalian. Aku catat, aku kumpulkan, aku suruh malaikat catat semuanya.
untuk aku hadirkan pada hari kiamat kelak. Tsumma uwafikum iyyahu. Kemudian aku beri ganjaran kepada kalian sesuai dengan amalan yang kalian lakukan. Faman wajada khairan, siapa yang mendapati kebaikan di akhirat kelak, dapat surga, dapat kenikmatan, dapat kebahagiaan, dapat bidadari, dapat keindahan, falyahmadillah, maka pujilah Allah. Sungguhnya Allah yang beri taufik kepada dia untuk bisa beramal saleh. Jangan sombong. Lihatlah bagaimana penghuni surga ketika mau surga, mereka berkata, alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Segala puji bagi Allah yang beri petunjuk kepada kami menuju surga. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Sungguh kami tidak dapat hidayah kalau Allah tidak beri petunjuk kepada kami. Adapun sebaliknya, wa man wajada ghaira dzalik, siapa yang mendapati ternyata balasannya buruk, dosa, neraka, fala yalumanna illa nafsa, maka jangan dia cela kecuali dirinya sendiri. Jangan cela orang, jangan cela temannya, cela diri sendiri. Kau kenapa salah milih teman? Kenapa kau ikut-ikutan? Makanya pada hari kiamat ketika Allah pertemukan antara yang diikuti dengan mengikuti, sama-sama masuk neraka, saling mencela, percuma. Tidak mungkin yang mengikuti mati, ya Allah, mereka yang menyebabkan kami. Tidak ada. Kamu tidak mungkin ikut kecuali kamu punya nafsu juga. Makanya kata Allah, fala yalumanna illa nafsah. Kalau dia sudah masuk neraka, jangan dia cela orang lain. Jangan cela temannya, jangan cela gurunya, percuma. Dia sendiri punya hawa nafsu, kenapa ngikuti itu? Maka yang dia pantas untuk dicela adalah dirinya sendiri. Demikianlah hadirin dan hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis terakhir tentang al-mujahadah, maka beri peringatan kepada kita untuk semangat beribadah kepada Allah mumpung masih bisa bernafas, mumpung masih beraktivitas, mumpung masih punya duit. Maka mumpung masih bisa berbakti kepada orang tua, maka semangat berjuang. Ibadah perlu perjuangan. Jangan berlari aja bermalas-malas. Ada waktunya kita bersantai, tapi jangan terlalu banyak bersantai. Lebih banyak serius daripada bersantai. Punya program lah, punya planning untuk beramal soleh. Jangan planning untuk dunia saja. Untuk amal soleh kita punya planning, punya target-target. Dunia kita punya target-target, akhirat juga punya target. Waktu berjalan umur semakin habis, semakin dekat pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ajal datang kapan saja tanpa pemberitahuan biasanya. Apalagi di hari kiamat kelak, menjelang hari kiamat, di antara ciri hari kiamat al-mautul mufaji', banyak kematian yang datang tiba-tiba tanpa pemberitahuan. Baik, demikian saja ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita bertemu di kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jibril Radio 24 jam nonstop dengerin kajian tanpa ribet.